Selain punya kamera ya kita harus memahami si kamera itu sendiri. Jadi dari kayak orang mau pacaran itu ya harus mengetahui seluk-beluk pasangannya. Iya. Ya harus tahu dalemannya lah. Oh, dalemannya mana? Enggak maksudnya dalam hati. Orang yang ngaku namanya fotografer ya, oknum lah ya, oknum fotografer, memaksakan dengan salah satu modelnya. Kalau pewarta foto ya fotografer, tapi yang hasil produk fotonya itu menjadi sebuah berita. Pengalaman yang paling berkesan itu yang penyerangan markas polisi sih di Polres. Jadi saya itu belakangan itu baru terpikirkan kalau dia bawa bom saya ikut mati. Untuk kesulitan acara pameran itu di pembiayaannya sih. Kendala utamanya mereka itu masalah harga. Fotografi itu dari alat udah mahal, buat hunting juga perlu biaya, tapi klien maunya murah, bagus, cepat. Hai pembaca Serayu News, balik lagi bersama saya Sandi Anwar di acara Curhat Yuk, Curhat di Serayu News. Kali ini saya kedatangan seorang tamu yang kalau di dunia fotografi di Banyumas itu udah nggak perlu dilakukan lagi sih. Pokoknya terkenal banget lah di fotografi Banyumas itu. Dimas Budi Lamtoro atau biasa dikenal dengan Dimas Lambe. Oke ya. Ya kan bener, Dimas Lambe. Iya, Nah, memang seperti itu. Aku itu penasaran loh, Mbak. Nama Lambe itu dari mana sih? Nama Lambe itu dari SMA. Awal itu di SMA. Sorry ya agak body shaming ya. Kamu nggak dower. Biasanya kan yang dower itu kayak bibirnya itu besar terus tebel kayak gitu. Biasanya dipanggilnya Lambe. Nah, kamu sendiri itu nggak mencirikan hal itu. Jadi waktu SMA itu kelas 1 Agustus nih, pas Agustus habis upacara bendera penurunan bendera 17-an, aku pulang sama teman SMA, dan di Desa Pandak itu aku kecelakaan. Batu Raden. Aku kan SMA di SMA Batu Raden. Pas pulang itu maghrib tuh kecelakaan. Naik sepeda motor itu ya? Iya, boncengan sama teman naik sepeda motor, terus karena ngerem mendadak. Kebodohannya sendiri. Iya, temanku ngerem mendadak dan jatuh, bibir saya nyium aspal. Literally nyium aspal itu seperti itu. Oke. Dan besoknya lagi berangkat sekolah itu masih jontor. Jadi itu yang menyebabkan saya dipanggil Lambe. Itu teman satu kelas yang Teman satu kelas. Dipanggil lah Lambe. Lambe, setelah itu dipanggil Lambe sampai lulus, karena sampai bibirnya kuliah. jontor itu, sampai kuliah. Sampai kuliah segala. Malu nggak sih sebenarnya dipanggil Lambe itu? Awal benci, sih malu atau apa ya? Ya gimana ya, cuman yaudahlah nggak apa-apa gitu. Maksudnya biar jadi nama panggilan sekalian aja gitu. Dan itu alhasil jadi ciri khasnya Dimas ya. Iya. Dimas ya, karena kan banyak nama Dimas gitu. Nama Dimas terus, oh Dimas apa sih? Dimas Lambe. Semua orang tahu ya, Dimas Lambe fotografer, ketua komunitas fotografer Banyumas. Kebetulan. Tapi udah berapa lama jadi ketua fotografer Banyumas? Mulai 2018. Terus harusnya sih 2 tahun ya, di 2020 selesai, cuman COVID, dan sampai sekarang ternyata nggak ada yang mau gantiin. Nggak ada yang mau, Bang, nggak ada yang... Kayaknya kamu kayak sistem zaman 90-an ke bawah. Enggak. 90-an apa sekarang? Oh iya, Mas Lambe, gimana soal pandangan politik di era Jokowi ini? Aduh, Mas. Jangan, Mas. Nanti... Nggak, kita bakal bahas soal fotografi sih. Tapi yang ringan-ringan aja ya. Oke. Mas Lambe. Aku manggilnya Dimas aja apa Lambe? Terserah sih. Lambe ya? Ya, Lambe boleh. Oke. Be, sekarang itu kan banyak orang yang megang kamera itu mengaku dirinya sebagai fotografer. Ya. Fotografer itu sendiri apa sih, Mas Lambe? Fotografer, kalau yang aku baca-baca sih ya, fotografer itu orang yang memotret, orang yang di belakang kamera, itu namanya fotografer. Mungkin kesininya akhirnya maknanya jadi seperti sebuah profesi gitu, profesi seseorang yang bekerja menggunakan kamera. Tuh. Berarti aslinya fotografer itu orang yang menyukai foto dan memilih kamera atau ya, orang yang memotret, fotografer, menurutku. Bukan untuk bekerja sebagai atau ya dulunya mungkin bukan profesi itu ya? Ya malah profesi sih kalau menurutku. Karena dulu kan foto memang ya satu-satunya alat yang buat mendokumentasikan orang, kegiatan atau apa.
biar jadi gambar tanpa dilukis gitu loh. Fotografer ya menurutku orang yang memotret itu orangnya loh, orangnya. Dan kesini makna fotografer itu menjadi sebuah profesi gitu. Berarti orang yang memiliki kamera terus hobi fotografi itu bisa dikatakan sebagai fotografer. Ya bisa juga seperti itu. Nah bedanya sama pewarta foto. Kalau pewarta foto ya fotografer, tapi yang hasil produk fotonya itu menjadi sebuah berita. Jadi sebuah produk berita dan ditayangkan di media massa. Contohnya gitu. seperti Antara Foto itu ya? Antara Foto, terus Kompas Foto, gitu. Dan media-media besar mainstream yang besar-besar biasanya ada fotografernya sendiri dan jurnalis tulisnya sendiri. Termasuk Mas Lambe itu dulu sempat pewarta foto ya? Ya. Sekarang jadi wartawan. Wartawan tulis. Karena keadaan. Tapi jiwanya masih mencintai fotografi? Ya masih motret. Apa sudah? Masih motret sih, tetap buat ngasah. Ya karena basicnya saya senang motret aja sih. Jadi walaupun sekarang nulis masih motret juga. Berarti udah lama belajar fotografi? Aku belajar sih otodidak ya, cuman suka itu dari SMA udah mulai suka, cuman nggak ada kamera yang profesional, jadi modelnya pakai pocket aja, itu kamera pocket yang sekali jepret langsung jadi, nggak usah nyari fokus-fokus, itu nggak usah. Terus kuliah mulai latihan megang kamera yang profesional, yang nentuin fokus, nentuin diafragma, nentuin ISO, itu baru kuliah. Sebenarnya gampang nggak sih belajar fotografi seperti itu? Gampang, bilang gampang, susah juga susah sih. Jadi fotografi itu dari alat udah mahal, terus buat hunting juga perlu biaya. Apalagi dulu ya, zaman belum ada digital, itu masih film juga mahal, cuci cetaknya mahal. Buat latihan, waktu itu buat latihan karena nggak pakai digital itu benar-benar banyak ngeluarin biaya, karena dari satu roll itu isi 36 bisa yang ada gambarnya cuman 5, 4, 10 gitu. Itu udah bagus 10 gitu. Sampai 10. Nah, kalau biasanya kayak orang-orang yang ada di rumah itu pengen belajar soal fotografi, itu apa sih yang perlu dilakukan pertama? Jelas punya kamera kan, pastinya kan. Terus apa sih biar angle-nya itu bagus kayak fotografer ternama kayak gitu, apa yang perlu dipelajari di awal itu sih? Untuk belajar awal sih, selain punya kamera ya kita harus memahami si kamera itu sendiri. Jadi punya kita kameranya apa ya kita harus pelajari semuanya, dari mulai menu, terus berubah settingan, ISO, diafragma. Dari kayak orang mau pacaran itu ya harus mengetahui seluk-beluk pasangan. Ya, gitu. Ya. Ya harus tahu dalemannya lah. Oh, dalemannya mana? Enggak maksudnya dalam hati. Dalam hati. Iya, dalam hati. Boleh. Terus. Harus tahu itu. Jadi nanti untuk teknik segala macam, angle, terus momen segala macam, ya kita udah tahu. Saatnya kita mau pengennya gambar yang seperti apa, kita jadi tahu kita harus pengaturannya seperti apa, tombol-tombolnya yang dipencet mana aja gitu. Susah nggak sih, Mas? Kalau dibiasakan sih gampang. Sering-sering motret aja, sering-sering megang, terus latihan sering motret, pokoknya kameranya sering dipakai gitu. Terus sekarang kan di internet banyak ya, maksudnya tinggal searching aja, pengen gambar yang seperti apa, settingannya apa aja. Kita tinggal nyari di YouTube, di Google, itu udah ada semuanya cara-caranya gitu. Tinggal kita memahami kameranya kita, cara nyeting yang seperti itu masuknya ke menu apa aja gitu. Nah, kebetulan ini Dimas Lambe ini sering jadi juri di fotografi. Beberapa kali. Sering. Kalau event lokal aja. Beberapa kali itu kan. Kalau event lokal aja, event lokal. Nah, itu tipsnya nih Mas, biar apa ya istilahnya kayak orang tuh bisa menjadi juara dalam kompetisi fotografi. Pertama harus tahu selera foto juri. Oh, bukan temanya ya yang paling penting. Ya tema masuk, tema. Berarti secara halus yang penting juri ngerti ya. Ya itu kan jurinya nanti lihat beberapa sudut pandang yang dihasilkan dari foto itu. Jadi selera foto juri, temanya apa, terus
ya motret yang benar, jadi komposisi, pencahayaan, framing gitu harus pas gitu. Kamera ngaruh banget gak sih? Menurutku sih sekarang ya saat ini enggak sih, karena HP juga udah banyak yang lebih proper daripada kamera yang low end gitu. Karena sekarang juga banyak ya yang di media-media sosial itu mereka justru memotret ataupun memvideo itu menggunakan HP. HP semuanya. Nah, ngomong-ngomong soal dunia media sosial, beberapa waktu lalu di Banyumas itu kan sempat viral nih. Oh iya. Nah, fotografer, orang yang ngaku namanya fotografer ya, oknum lah ya, oknum fotografer. Itu memaksakan hal senonoh dengan salah satu modelnya seperti Oh iya, sering. oknum fotografer. Gimana menurut tanggapan ketua komunitas fotografer Banyumas? Hal seperti itu dari sebelum saya jadi ketua KFB sering berarti. udah pernah dengar, gitu. udah pernah dengar begitu laporan kayak gitu, sampai ada yang sampai ke kepolisian lah, terus terakhir ini kemarin juga ada kayak gitu rame di Twitter ya, di Twitter itu juga sempat rame. Sebenarnya penyalahgunaan ini aja sih profesinya menurutku itu. Kan jadi, akhirnya itu jadi berimbas ke teman-teman fotografer yang lain. Biasanya ada sanksi sosial. Sanksi sosial yang dari bermaksud seperti apa? Teman-teman dari komunitas. dari teman-teman komunitas. Seperti apa biasanya itu? Dari biasanya kan kalau walaupun di medsos itu namanya nggak muncul, di teman-teman komunitas kan tetap tahu. Monitor ya. Monitor siapa sih, ternyata si ini si itu. Nah itu kita jarang ajak kegiatan. Jadi kalau ada yang mau ngajak bisnis ya silakan sih monggo. Tapi kita dari komunitas nggak merekomendasikan gitu. Seperti itu sih. Cuma kalau misalnya kadang kan orang yang bermasalah dengan oknum fotografer seperti itu, mereka bingung minta mungkin dari pelindungan ataupun penanganan ataupun pengarahan. Tapi kalau KFB itu bisa. Kita hanya menyarankan sih Mas. Menyarankan. Iya. Jadi kemarin sempat ada kasus sih, bukan kasus sih, cuman komplainan. Jadi ada orang DM ke akun KFB, dia nanya, Mas kemarin kita keluarga foto di acara wisudaan dan ternyata sampai sekarang fotonya belum dikirim gitu kan. Oh iya Mbak, ada notanya enggak? Kayak aku jawab kayak gitu di KFB sih, teman admin ya, terus sampai koordinasi sama saya. Ini gimana Mas? Tanyain ada kwitansinya enggak, studionya studio apa gitu. Difotoin itu kwitansinya segala macam. Oke, aku lacak ke teman-teman komunitas. Mas, si rumah studio ini punya siapa, fotografernya siapa? Oh si ini. Ya udah Mas, dibilangin aja itu fotonya suruh dikirim ke alamat yang tertera karena udah ditunggu. Orangnya DM ke KFB. Jadi kita nggak langsung sumber bikin story gitu, nggak sih. Cuman apa? Kalau orangnya masih bisa dilacak, kita beritahu secara personal. Artinya masih menggunakan sistem kekeluargaan seperti itu. Iya. Nggak berapa lama kliennya DM lagi. Makasih Mas, ini udah dikirim kayak gitu. Katanya emang itu bukan kesengajaan ya, karena foto wisuda kan banyak banget. Orangnya yang difoto itu filenya ketelingsut lah, bahasa Banyumasnya ketelingsut. Kelewat ya. Kelewat dengan ketumpuk-tumpuk foto yang lain gitu. Gitu. Jadi tapi terlambat ngirim, gitu udah ya. clear. Banyak ya permasalahan-permasalahan seperti itu yang sering lapor ke KFB. Nggak cuma masalah sih, banyak juga yang tanya nyari kamera second di mana gitu, belinya di mana, terus nanya kursusan foto yang itu di mana. Tapi gitu. nerima kursusan foto kalau ada beberapa teman kita menyarankan, oh ini bisa nerima kursusan foto personal gitu. Terus kalau mau jadi pembicara gitu, biasanya Mas aku butuh pembicara ini, ada yang bisa dari Rekom enggak gitu. Biasanya dari teman-teman kampus, UIN, Unsud gitu, biasanya UKM fotonya kalau butuh pembicara nanya ke kita, Mas butuh pembicara tentang apa? Tentang foto produk, kita carikan yang proper. Balik lagi soal yang tadi, yang soal kasus oknum itu. Itu berimbas banget gak sih Mas? Pada waktu itu kan fotografi itu kan lagi digemari banyak banget sama orang-orang itu. Sampai beli kamera apa, sampai setiap orang itu pengen jadi fotografer. Itu berimbas banget gak sih? Makanya untung jenengan yang berprofesi dan mencari penghasilan dari dunia fotografi itu ya.
Berimbasnya paling banyak pertanyaan ya Mas. Oh, kalau job enggak ya? Enggak terlalu Enggak berpengaruh. begitu, karena beberapa Itu oknum ya? Iya. Oknum tertentu ya? Kenal si ini nggak Mas, yang rame di ini, kenal ini nggak Mas, yang rame di ini. Ya aku jawab, ya tahu tapi nggak kenal gitu. Karena tahu ya KFP kan keanggotanya sekarang kan nggak mengikat ya. Jadi kayak Sampai berapa total yang kalau terdaftar? anggota di Facebook sih banyak banget, ratusan apa ribuan itu nggak tahu, nggak ngecek saya. Kalau di IG followernya juga ribuan sih. Cuman kalau keanggotaannya mengikat, kalau di pengurusan saya itu kita udah nggak bikin keanggotaan mengikat karena beberapa itu sempat menyalahgunakan KTA gitu, kartu anggotanya. Jadi kita mainnya ya partisan aja gitu. Dan sekarang kan komunitas sudah banyak. Ya. Udah banyak, jadi ya udah pada bikin komunitas sendiri aja. KFP tinggal Induknya? ya, nge-create acara terus ngerangkul komunitas lain, bukan buat bikin acara kolaborasi gitu sih. Paling imbasnya ya kayak gitu, banyak pertanyaan-pertanyaan. Kalau ke job sih enggak kebetulan. Pengalaman apa yang paling menarik di dunia fotografi yang pernah dirasakan oleh Dimas Lambe? Wedding ya, dulu saya kan turun pertama kali Apa itu? kerja foto kan, Peristiwa apa kerja itu? yang berbayar, Wedding? kerja yang berbayar di foto kan di wedding. Jadi ya lagi motret, ada kabel kebakaran gitu. Jadi nggak tahu gimana terletaknya itu, kabelnya pakai kabel yang bening itu, mungkin kurang gede apa ya arus tembaganya atau gimana, arusnya terlalu besar, nyala itu, patak, terus lampu mati semua. Bingung dong sini mau motret. Karetnya kebakar ya? Iya, pembungkus kabelnya itu kebakar semua kayak deles gitu. Kaget semua, ini juga takut, lampunya takut ikut kebakar gitu kan, lampunya mati, motretnya bingung, masih acara gitu. Ternyata itu yang terbakar. Beberapa pengalaman teman sih yang apes itu, jadi file wedding hilang, harddisknya rusak, terus kena virus. Itu mau nikah ulang pun nggak bisa. Nggak bisa ya, itu apes banget itu kalau temannya kayak gitu. Itu kalau kayak gitu gimana? Biasanya sih uangnya dikembalikan. Terus Aduh. kalau enggak itu ada keluarga pengantin yang pakai motret pakai HP atau apa, itu dikumpulin, dieditin gitu. Tapi uangnya separuh dikembalikan gitu. Ada yang kayak gitu sih. Terus ada yang kena, bener-bener siap. iya, ada yang kena ransomware juga pernah ada. Kalau fotografer jurnalis, ya paling Mas jangan motret-motret gitu aja sih. Terus pengalaman yang paling berkesan itu yang penyerangan markas polisi sih di Polres. Yang Brimob? Enggak, yang simpatisan ISIS. Yang di mana itu? Di Polresnya. Polres Banyumas. Polres Oh Banyumas. iya, yang waktu itu Iya, kalau nggak salah Lambe itu posisi di lokasi ya? Iya, lagi nunggu acara rilis. Bisa diceritain sedikit itu? Ya waktu itu memang kita Sekitaran tahun berapa itu ya kalau nggak salah? 2015-an apa 16-an gitu lah. 2015, 2016 ya? Iya, antara itu. Yang waktu gencar-gencarnya terorisme itu ya? Iya, simpatisan ISIS yang dari Purbalingga itu. Awalnya gimana itu? Ya kita di situ diundang dari polisian buat acara rilis ungkap kasus pencurian elektronik apa ya kalau nggak salah. Nah kita lagi nunggu dimulai, jadi Posisinya itu di mana? saya sama teman-teman itu di parkiran, ada Parkiran sebelah utara Polres, Polresta Banyumas ya? sekarang Polresta. Lagi nunggu acara di situ sama beberapa jurnalis lain, tiba-tiba ada motor masuk kenceng, serat. Bukannya biasanya penjagaan di situ? Nah waktu itu belum seketat sekarang Mas. Ya kepolisian kan nggak mau membatasi warga sama itu kan. Ya, ternyata itu dimanfaatkan sama simpatisan ISIS waktu itu. Dia masuk pakai motor kenceng banget. Sendirian dia yang sendirian, kenceng seret, nabrak. Ada polisi satu lagi nerima telepon tuh di jalan Dia masuk. nabrak apa? Nabrak itu polisi yang telepon itu nabrak. Kita kaget semua tuh. Iya. Saya kira kecelakaan. Saya mau nolongin. Ternyata si pengendara motor itu bangkit terus ngambil samurai, entah Katana, parang lah, katana. iya, pokoknya panjang lah. Oh. Wah ini penyerangan ini gitu. Saya tahu itu penyerangan, terus saya mundur lagi ngambil kamera. Bukan menolongin. Enggak.
Takut Mas itu bawa ngambil. Jiwa jurnalistiknya justru itu timbul ya. Ya di antara itu Kalau juga. orang normal kan biasanya nolongin, kalau enggak lari. Iya. Karena Ya saya lari sambil ngambil kamera sih. lari tapi justru mengambil kamera. ngambil Tapi kamera. balik lagi ke tempat yang sama atau Ya si itu ngambil parang itu, sajam itu, terus ngejar polisi lain yang mau nolongin itu. Jadi ada polisi yang di penjagaan. Yang ditabrak itu dia sempat kesabet nggak? Enggak sih, dia langsung terkapar diam. Lah ini ngambil parang, kan ada polisi dari penjagaan tuh keluar mau nolongin tuh. Iya. Ternyata sini ngambil parang ngejar yang mau nolongin. Dikejar. Polisi yang mau nolongin jadi dikejar. Dikejar sambil di apa namanya ini, abit-abitkan, sabit-sabitkan. Berarti kalau dibayangkan kamu itu ikut ngejar. Nah, itu apa sambil ngumpat. Harusnya sebagai seorang jurnalis itu tenang. Terus karena udah pegang kamera, nyari angle yang baik gitu kan harusnya. Dan saya itu ikut ngejar, konyolnya di situ. Ikut ngejar, sembari motret dan lupa nyeting speed. Jadi untungnya speednya sih masih cukup tinggi, sekitar 250-an lah. Cuman waktu itu sambil lari-lari jadi agak shaking aja sih gambarnya. Dapat momen sih, cuman kurang perfect aja. Ada satu lagi yang lucu, teman dari televisi, jurnalis TV. Dia ngambil kamera, ikut ngejar, sampai ketangkep, itu nggak direkod. Cuma dipanggul. Selesai. Wah, aku lali orang rekod. Aku tahu sih orangnya, aku tahu siapa itu. Itu paling, waduh Mas. Semuanya panik lah. Dan kita itu, rekan dari TV itu cukup senior dan kayaknya sih dia juga baru pertama kali melihat peristiwa di depan mata yang seperti itu. Gitu. Setelah itu polisi datang rame-rame. Ya semuanya turun langsung dikejar, dikeroyok, diamankan biar nggak ini, karena dia kan kayak gini terus. Sempat jadi saksi nggak Mas? Sempat sih, karena yang lain nggak mau di BAP, akhirnya saya di BAP. Jadi saksi. Diperiksa cukup lama ya? Lumayan. Tapi itu sebuah pengalaman yang memang iya, siapa nyangka lagi di kantor yang dianggap paling aman. Iya. Gitu kan. Jadi saya itu belakangan itu baru terpikirkan kalau dia bawa bom saya ikut mati gitu. Loh, aku ikut ngejar Iya benar. Ikut jaraknya sekitaran berapa berarti? Ya pas nggak dia ada 10 meter ya? Nggak ada, pas dia lagi diamankan, lagi ditindih sama polisi lain, saya ikut deket. Justru deket bukan ikut megangin tapi malah ngambil gambar sih. Kadang tuh ada orang yang ngomong fotografer kalau nggak jurnalis itu dia itu nggak berperasaan. Ketika ada kecelakaan, ada peristiwa-peristiwa yang membutuhkan pertolongan, fotografer ataupun jurnalis itu justru malah motret. Motret atau mungkin mencatat atau apa gitu. Ya. Kan sempat sampai ada iklan yang rokok itu. Iya. Yang cut-cut. Iya. Orang taunya seperti itu ya, karena ini ada seperti konflik-konflik di luar negeri itu yang sampai yang orang dibakar, itu ada fotonya. Ini tukang fotonya kok tega motret ini gitu kan. Bukannya nolongin atau melerai atau gimana. Dulu waktu jadi tukang foto banyak pertanyaan seperti itu, terus begitu jadi jurnalis ternyata dengan memotret itu juga menolong gitu loh Mas. Menolong dalam artian apa? Dengan foto itu, gambar itu bisa ke seluruh dunia. Jadi berita, muat di berita, semua orang membaca, semua orang tahu, oh ternyata di sana ada konflik yang sangat sadis gitu. Dan kalaupun saat itu si jurnalis mau nolong, ya malah dikiranya dikiranya temannya si itu malah nanti ikut dibakar juga, mati juga kan. Iya. Jadi itu jurnalis bersifat netral aja di situ. Untuk memantau foto yang tidak ada konflik seperti itu. Kalau yang konflik. Kalau kecelakaan juga ya kan di situ udah banyak orang. Terus udah ada polisi gitu. Dan untuk mengamankan ibaratnya ya kita sih nggak pernah berharap ya. Bahwa salah satu orang yang terlibat kecelakaan itu melarikan diri ya, gitu. lari istilahnya seperti itu ya.
Ya kan ada dokumentasinya dari situ. Terus kalau ada pengemis bukannya ditolong apa gimana malah difoto. Ya dengan memotret itu kita berusaha menolong bahwa si pengemis itu tuh butuh bantuan. Jadi cakupannya bisa lebih luas gitu loh. Dan kita kan juga nggak tahu si fotografer itu habis motret itu terus dia pergi begitu saja atau ngasih uang atau nolongin. Kan Tapi ngasih uang nggak sih? beberapa ada sih. Kalau fotografer pehobi itu yang biasa jalan-jalan keliling kota terus motreti bangunan tuh aktivitas manusia gitu kan. Dia kadang motret gitu. Kalau ada pengemis atau orang kasihan gitu dia ngasih. Habis difotoin gitu dia ngajak ngobrol terus dikasih 2.000, 5.000 gitu. Kayak gitu seringnya sih. Kalau untuk pengalaman ke luar negeri pernah nggak? Belum mas. belum. Bukan ada yang mau ngajak ya? Iya. Makanya kalau disebut fotografer profesional belum sih aku. Kenapa? Maksudnya kan, Ya karena belum laku aja fotonya. oh emang tolak ukurnya sebuah. Ya orang awam biasanya melihat keprofesionalismean seorang fotografer dari segi fotonya sih. Karyanya itu udah laku berapa juta, udah laku sampai kemana gitu. Tapi pernah. Belum. Karena kebanyakan yang laku itu foto-foto landscape sama budaya gitu. Dan saya Spesialis di apa itu? saya Modeling ya? dulu wedding, terus modeling enggak juga sih, nggak bisa mengarahkan model juga sih. Budaya motret, cuman saya jarang upload di medsos. Bisa dilihat aja medsosnya itu terakhir posting kapan itu. Memang ngaruh banget ya untuk Ngaruh mas. medsos zaman sekarang. Iya sekarang itu untuk fotografer, videografer itu medsos itu luar biasa berpengaruh. Dan sekarang banyak platform khusus yang buat jualan foto. Mas Lambe, Ya. kan Mas Lambe ini ketua KFB, eh, Komunitas Fotografer Banyumas. Siap. Program kerjanya itu apa aja sih sebenarnya sih KFB itu? Program kerja kita itu nggak tertulis ya, nggak kita susun rapi. Jadi kita ngalir aja, cuman nampung ide-ide dari teman-teman gitu. Jadi seperti pas awal-awal itu kita kolaborasi sama komunitas lain seperti Landscaper, terus Banyumas Kolektif. Kita ngadain acara, lomba, terus workshop gitu. Terus kesini kita berusaha menjamah UKM foto di kampus-kampus buat generasi penerus. Itu kita kerjasama bikin kegiatan bareng, terus ngisi-ngisi acara gitu. Terus kesini lagi kita berusaha merambah ke sekolah-sekolah, SMA kan sekarang udah banyak ekskul fotografinya. Di Purwokerto sendiri ada beberapa itu yang cukup lumayan banyak kegiatan. Kita beberapa kali juga diundang untuk ngisi acara dan beberapa kali bekerja sama gitu untuk acara-acaranya. Mungkin kedepannya lagi kita semakin bisa bekerja sama dengan antara UKM foto mahasiswa sama anak-anak SMA itu biar kolaborasi. Pengennya itu ke depan itu bikin pameran mas, bikin pameran. Jadi kolaborasi antara anak SMA, mahasiswa sama yang pehobi foto. Oh, artinya bebas Ya, lah ya umum, untuk ya, umum umum, ya. untuk bebas ya. ya pehobi Semua lah, orang bisa pehobi terus. menunjukkan karyanya di pameran Iya, foto itu ya. kita pinginnya bikin pameran bersama itu, jadi kita bisa melihat karya dari anak-anak SMA, kuliah sama yang pehobi gitu. Untuk kesulitan acara pameran itu di pembiayaannya sih. Jadi untuk pameran kita kan ada produksi cetak, sewa tempat, terus di Purwokerto atau Banyumas sendiri untuk galeri khusus buat pameran itu belum ada. Jadi kita harus nyari sketsel, terus lampu downlight buat penerangan. Itu lumayan gede sih. Selama ini pembiayaannya dari mana? Kalau sebelum-sebelumnya sih kita pernah dulu itu dari sponsor sih, sponsor. Dulu kan pas awal-awal 2019 kita dikasih modal terus buat ngadain acara kegiatan. Di situ kita bikin kegiatan terus kolaborasi sama teman-teman komunitas lain. Kalau visi misinya KFB sendiri itu apa?
Kalau visi misinya sih memasyarakatkan fotografi. Memasyarakatkan fotografi. Iya. Terus Itu seperti apa? Memasyarakatkan fotografi. Saya masih belum nangkap itu. jadi saat ini kesulitan yang dihadapi para fotografer, terutama fotografer wedding dan pre-wedding itu ya, yang bergerak di bidang itu, teman-teman. Sekarang komunitasnya namanya Forsivio, khusus untuk para fotografer yang bergerak di bidang wedding dan pre-wedding foto video. Nah, kendala utamanya mereka itu masalah harga. Oh. Jadi maunya klien kebanyakan murah, bagus. Tapi untuk murah jadi bagus itu perlu waktu. Tapi klien maunya murah, bagus, cepat. Dengan harga yang klien yang minta murah, cepat dan bagus itu, akhirnya kita sebenarnya berusaha mengedukasi bahwa memotret itu tidak sesimpel mencet shutter gitu loh ke masyarakat. Jadi di situ ada post processing, pasca processing dan post processing. Jadi sebelum memotret juga kita butuh persiapan, konsep segala macam. Kita bawa lampu, nyeting lampu dengan gedung yang berbeda-beda antar venue wedding. Terus sudah motret itu fotografer dan timnya masih kerja ngedit foto, milah foto-foto yang ribuan. Itu ada proses panjang di balik itu. Jadi kita ingin masyarakat itu tahu bahwa memotret itu nggak semudah memencet shutter gitu. Makanya saya visi misinya ya memasyarakatkan fotografi. Jadi masyarakat tahu tentang fotografi, bahwa fotografi juga sebuah karya seni yang ada proses panjang di balik foto itu. Toh si klien juga butuh foto gitu. Cuman butuh foto yang bagus, otomatis butuh proses juga, proses panjang gitu. Dengan biaya yang tidak murah juga gitu. Oke, terima kasih Mas Lambe. Mungkin perbincangan curhatan kita kali ini sampai sini dulu ya. Kita bakal lanjutkan lagi di Curhat di Serayu News next episode. Terima kasih atas kedatangannya Mas Lambe. Sama-sama Mas Andi.